Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desyan Validja Aditya, NRP 204121149 dari Departemen Teknik Kimia Industri dari kelompok besar Nakula dari kelompok kecil Karen Umati. Setelah ini akan ada cuplikan tayangan video acara Mata Najwa dengan judul Kritik Panik Enggak pada tanggal 30 September 2021. Benar, tapi jangan kemudian aparat yang represif yang salah presiden. Bagaimana saya Bang Fajrul, Anda sepakat. melihat itu yang disalahkan presiden atau karena memang ya presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan ya memang wajar kalau berbagai kritikan dan juga respon yang diharapkan justru datang dari RI1 dong? Oke, itu tunda sedikit. Pertama, soal kritik. Kritik itu kan sebenarnya jantungnya konstitusi kita kan. Sejak kita konstitusi 18 Agustus 1945 pasal 28 itu clear tuh menyatakan bahwa kebebasan untuk kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ini kan artinya kritik itu diakui sebagai jantungnya konstitusi kita dan jantungnya kemerdekaan kita. Jadi kalau judulnya Nana kritik, panik nggak ngapain? Orang sudah ditulis kok di dalam konstitusi bahwa kritik itu adalah jantungnya nih republik ini. Itu yang pertama. Jadi makanya ketika perjuangan gerakan kemahasiswaan sampai di masa saya, di masa Orde Baru, itu sebenarnya bagian untuk mewujudkan ini. Nah, teman-teman ini yang bergerak, jadi sebenarnya Anda dilindungi konstitusi, kan begitu. Kemudian kalau berunjuk rasa, tentu dilindungi oleh, oke udah baca belum nih Undang-Undang 998? Baca nggak Nazar? Paham Bang. Apa pahamnya? Di sana misalnya dikatakan apa? Kalau mau berdemo. Apa poin Anda Bang Fajrul? Poinnya cuma ingin mengatakannya, Anda pernah baca nggak Undang-Undang 998? Sangat Sebelum pernah, berdemo. Tanya aja deh siapa yang menandatanganinya 998. Apa poinnya Bang Fajrul? Enggak, ini aja sebentar. Dia baca apa belum? Baca. Siapa yang menandatangani undang-undang itu? Ya Bang Fajrul, maaf saya hanya ingin langsung. Cuma pengen nanya aja. Apa, Nggak tahu, konteksnya dia apa? nggak pernah membaca. Konteksnya apa Si Bang ini siapa Fajrul? nih? Siapa yang kuning? Leon, Ketua BEM Leon UI. pernah baca juga Undang-Undang 998 Iya, tentang kemerdekaan menyatakan pendapat depan umum? poinnya apa Bang Fajrul? Sebentar, mau tanya aja. Siapa yang nandatangani undang-undang itu? Oke, ini adalah contoh bagaimana kemudian kritik Penting apa, Pak? direspon No. oleh istana, Betul. oleh juru bicara presiden Betul sekali. dengan cara Bang Begini, Fajrul, karena isinya itu poinnya begini. Pertanyaan saya kan Karena begini, bagaimana responnya? Teman-teman merasa responnya berlebihan. Begini, Apakah Nak, kemudian Bang Fajrul pertanyaannya juga tuh melihat jadi responnya begini. berlebihan? Karena kalau membaca di sini kan jelas bahwa unjuk rasa itu memang dilindungi oleh undang-undang. Nak. Oke. Iya. Nah, tetapi ada persyaratan kalau ingin melakukan demonstrasi atau unjuk Baik. rasa. Misalnya harus memberitahukan 3 hari. Tidak boleh Anda berdemo di masjid, di gereja, Oke. di pura gitu ya. Nah, kalau nggak membaca ini jadi kerepotan. Jadi Anda seolah-olah mengatakan, loh negeri ini boleh apa aja, nggak perlu peduli dengan konstitusi, tidak perlu Apakah itu yang peduli adik-adik dengan maksud? undang-undang. Jadi elaborasinya sama kritik yang kita sampaikan, tapi direspon tidak baik dengan poin-poin yang Abang sampaikan, kalau boleh tahu apa Bang? Karena gini, negara Fajrul ini baca jelas. nggak? Kalau Sebentar, dilanggar negara ini hukumannya apa negara sanksinya? hukum kok. Iya, Itu. maksudnya konteksnya Jadi kenapa? konteksnya itu jelas gini. Kalau Anda ingin melakukan kritik, kritik itu dilindungi oleh konstitusi kita, dilindungi oleh undang-undang. Oke. Nah, kalau Anda Bang tidak Fajrul. membaca ini, ketika Anda melakukan Bang Fajrul, maaf saya potong. sesuatu, Bagaimana kalau misalnya undang-undang itu kita terapkan di apa yang terjadi pada adik-adik UNS? Ini tidak berdemo Nah, loh, makanya cuma tadi saya berdiri di nanya. pinggir jalan, Makanya tadi saya nanya. membawa poster bertuliskan yang terhormat Nah, Presiden Jokowi. di sini, Nak. Kalau konteksnya itu bagaimana? di sini disebutkan Anda harus tetap memberitahukan kepada pihak keamanan, kepolisian, setidaknya 3 hari sebelumnya. Memberitahu Itu bahwa jelas akan kok. berdiri Kalau di dilanggar hukumannya apa Bang di situ? Bang Di sini Fajrul ada kok baca di nggak? bagian belakangnya ini Enggak, disebutkan. enggak, saya mau tanya Bang Fajrul baca nggak? Kalau Di itu sini dilanggar disebutkan syaratnya kok. diapain? Sanksinya Sanksinya masyarakat. diapakan? Nah, ini kita bacain aja ya. Ditangkap? Bagus nggak? Ditampar? Kalau kita- Tidak kan? Iya. Kita Sanksinya baca apa aja. Bang? Coba Bang dibaca dulu Bang. Nah, Oke, biar sanksi abangnya baca. pasal 15. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum. Oke. Kemudian di sini sebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghargai, ini buat ini ya, buat orang-orang yang namanya aparat. Di sini jelas kok yang disebutkan bahwa Sanksinya ada itu ancaman. dibubarkan
bukan dipukul, ditangkap, kalaupun itu dianggap tidak sah. Ya, tapi banyak juga pengalaman kami aksi yang sah yang memberitahukan pun masih juga, dan alasannya kan teman-teman tadi BEM UI bukan karena tidak memberitahukan, karena mereka mahasiswa ikut aksi buruh, jadi tidak boleh, dan saya ada di situ. Dan mereka sejak awal dipisahkan dari masa buruh karena mereka mahasiswa. Padahal mereka adalah calon buruh, orang tua mereka, paman mereka adalah buruh. Ini yang Dan lebih tidak berat. ada larangan di dalam undang-undang Di sini, di pasal bahwa 17 hanya buruh lebih berat yang loh. boleh ikut aksi Di sini buruh. kan harus ada jelas penanggung jawabnya. Oke. Harus kasih tahu Bang, kan. iya, Nah, sedikit. penanggung jawabnya penyampaian pendapat yang melakukan tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat dipidana sesuai ketentuan perlakuan ditambah Oke. dengan sepertiga dari Maaf pidana Bang, pokok. itu sepertinya di luar konteks Bang. Apa yang terjadi, 10 mahasiswa ditangkap, di Borgol, ada Makanya yang tadi ditampar, saya nanya, Nazar, dibawa ke Polresta. Anda baca nggak undang-undang ini? Baca. Kalau Anda baca, Anda sebentar tanya. Sanksi di sini Pak, Sebentar. pasal 15. Anda sempat Pelaksanaan memberitahu penyampaian nggak? pendapat di muka umum dibubarkan Sebentar. apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Oke. tentang Sebentar, pemberitahuan. aku tanya, Oke. ketika Anda melakukan unjuk rasa itu, Anda melapor nggak? Bang, saya Memberitahukan memberitahu nggak 3 waktu hari 1 sebelumnya? Mei saya memberitahu. Saya bahkan yang menunjukkan tanda terima surat pemberitahuan Enggak, yang ini aku tanya diberikan ini dulu oleh nih. Polda Metro Jaya Oke. Aku tanya kepada dulu sama polisi dia. dan Baik. 168-nya tetap Aku di tanya dulu bawah. nih. Oke. Tetap Oke. di bawah. Oke. Aku tanya dulu. Kita akan dengarkan jawabannya setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Nah, itu kan berarti dia. Baik, sebelum memberikan argumen tentang video tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir adalah kegagalan manusia dalam menggunakan akal pikiran dalam memutuskan atau mempertimbangkan suatu keputusan. Adapun jenis-jenis kesalahan berpikir, yang pertama ada strawman, yang kedua ada ad hominem, yang ketiga ada appeal to popularity, yang keempat ada genetic fallacy, yang kelima ada stereotyping. Kesalahan berpikir juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, yaitu yang pertama ada emosi, lingkungan, dan juga status sosial. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.